Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur Nusantara dengan judul Arsitektur Bolaang Mongondo. Dan tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Vernakular Nusantara. Dosen penanggung jawab mata kuliah ini adalah Dr. Debbie Ajiharimu STMT. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Melisa Milenia Pandey, NIM 182111037 dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Program Studi Arsitektur. Letak geografis dari Bolaang Mongondo. Batas-batas yang ada: sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Secara geografis, Kabupaten Bolaang Mongondo terletak di antara 00 derajat 22 menit 545 menit lintang utara dan 123 derajat 28 menit 59,2 detik bujur timur, dengan luas wilayah 615,56 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 87.012 jiwa. Berikut ini adalah gambar-gambar kondisi penduduk, masjid, pakaian ketika berburu, dan rumah Raja Bolaang Mongondo, serta foto penduduk Kota Bangun pada tahun 1905. Selanjutnya kita masuk dalam iklim tropis. Iklim tropis dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata 192,33 mm per tahun. Kelembapan di daerah Bolaang Mongondo antara 95% sampai 97%. Kecepatan angin yang ada 5 km per jam, serta cahaya matahari yang ada sepanjang tahun. Subsuku. Suku Mongondo terdiri dari beberapa anak suku, yaitu Bolaang Mongondo, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, dan Bintauna. Bahasa Mongondo Kuno Induk, bahasa kelompok Austronesia di semenanjung utara Pulau Sulawesi, rentang sejarah panjang peradaban penting leluhur Bolaang Mongondo Raya mulai terungkap. Sebuah penelitian penting disertai tentang bahasa Austronesia di 3 negara, antara lain Filipina, Malaysia, dan Indonesia, meneliti hampir 250 bahasa, mengungkap bahasa Mongondo Gorontalo menjadi makrogrup Filipina Tengah. Selain bahasa Tagalog, Bicol, Visayan, Mamanua, dan Dabawenyo atau Mansakan, Manobo, Palawanik, Selatan Bangian, dan Subanen. Bahasa Bolaang Mongondo. Rentang sejarah panjang peradaban penting leluhur Bolaang Mongondo Raya mulai terungkap. Sebuah penelitian penting disertai tentang bahasa Austronesia di 3 negara, antara lain Filipina, Malaysia, dan Indonesia, meneliti hampir 250 bahasa, mengungkap bahasa Mongondo Gorontalo menjadi makrogrup Filipina Tengah. Selain bahasa Tagalog, Bicol, Bisayan, Mamanua, dan Babawenyo atau Mansakan, Manobo, Palawanik, Selatan Bangian, dan Subanen. Masalah linguistik yang tak kalah luar biasa di atas menunjukkan bahwa nenek moyang makrogrup Filipina rupanya telah ada sekitar 40.000 tahun, mewakili populasi paling awal.
Hipotesis menunjukkan meskipun makrogrup Filipina berbicara bahasa Austronesia, dipastikan mereka pernah berada dalam satu induk leluhur nenek moyang dan bahasa yang sama. Penelitian tersebut didasarkan atas pengungkapan historis bahasa-bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi penting kota Naga modern. Masa pendudukan Spanyol di wilayah Moluccas terdokumentasi dengan sangat baik disusun ahli bahasa oleh Andrés de San Agustín. Kamus Old Bichol karya Marcus de Lisboa. Bahasa Mongondo menjadi bagian penting dalam kamus bahasa Spanyol Old Bichol yang melegenda. Berikut ini adalah peta subkelompok populasi bahasa makrogrup Filipina Mongondo Gorontalo di Pulau Sulawesi. Bahasa Mongondo sebagai bahasa Indo kuno yang dikuatkan oleh fakta sejarah berbagai bukti termasuk arsip VOC. Ternyata telah mengenal aksara huruf Bichol Mongondo Melayu yang telah digunakan selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun peradaban Mongondo dan di kerajaan Bolaang. Bahasa Mongondo Induk antara lain bahasa Ponosakan Minahasa, bahasa Lolak, bahasa Bolangitang atau Kaidipang, dan bahasa Buol. Bahasa Gorontalo Induk antara lain bahasa Bolango, bahasa Suawa, dan bahasa Bintauna. Berikut ini adalah pakaian adat dari Bolaang Mongondo. Ada 7 busana adat di Bolaang Mongondo yang menunjukkan status sosial seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai pakaian bangsawan, busana kohongian, busana simpal, busana kerja guhangea, busana rakyat biasa, gaun pengantin pria, dan gaun pengantin wanita. Makanan khas yang ada di Bolaang Mongondo yaitu kacang goyang, sinandoi, kolombeng, minarundak, alingkoge, dan juga dinagoi. Lembaga adat yang ada di Bolaang Mongondo. Partisipasi lembaga adat dalam pembangunan suatu wilayah menjadi penting dalam menangani masalah seperti urusan adat pernikahan, sengketa tanah, sampai pada pengambilan keputusan di tingkat desa dan kecamatan. Terdapat satu buah lembaga adat yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu Aliansi Lembaga Adat. Mata pencaharian. Dari dulu, mata pencaharian suku Mongondo adalah berburu, nelayan, mengolah sagu, dan mencari umbi di hutan dan belum mengenal cara bercocok tanam. Komoditas unggulan, pertanian dan perkebunan, pertambangan, perikanan dan kelautan, budidaya, dan juga kehutanan. Agama. Dari cerita rakyat mengenai asal-usul masyarakat Mongondo, mempercayai bahwa mereka berasal dari nenek moyang. Mereka yakni dari pasangan Gumalangit dan Tende Duata, serta pasangan Tumo Toiboko dan Tumo Toibokat. Menurutnya, nenek moyang mereka tersebut tinggal di Gunung Komasan yang sekarang termasuk ke dalam Bintauna. Keturunan dari kedua pasangan inilah yang kemudian menjadi suku Mongondo. Mereka meyakini Yang Maha Kuasa dengan sebutan Empu Duata yang berkuasa atas segala sesuatu. Mereka biasanya melakukan upacara ritual sebelum mengerjakan pekerjaan besar seperti permulaan suatu usaha, kegiatan, atau pada saat upacara pengobatan. Mereka juga selalu mengompuk agar usaha yang mereka lakukan berkenan dan dikabulkan Yang Maha Kuasa. Dalam kepercayaannya, pantang bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Empu Duata. Mereka juga memiliki peraturan yang harus dipatuhi jika ada yang melanggar, dan akan dikenakan sanksi antara lain dikucilkan atau disisihkan dalam masyarakat. Masuknya agama dan pendidikan. Raja Bolaang Mongondo yang pertama mendapatkan pendidikan adalah Raja Jakobus Manopo. Waktu itu ia dibawa oleh pedagang VOC melalui persetujuan ayahnya Rolanda Mokoago atau Datuk Binanggang.
Jacobus Manopo kemudian menjadi raja ke-10 yang pemerintahan pada tahun 1691 sampai 1720 yang diangkat oleh VOC, namun pengangkatan ini tidak direstui oleh ayahnya saat dilantik. Jacobus Manopo menjadi raja beragama Roma Katolik. Agama Islam masuk pada zaman kerajaan Raja Cornelius Manopo, raja ke-16, tahun 1832 melalui Gorontalo. Syarif Alawiyah yang membawa ajaran Islam ke sana. Ia mengawini putri raja tahun 1866. Karena kerajaan sebelum Raja Cornelius Manopo telah memeluk agama Islam, maka agama Islam dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk kerajaan Bolaang Mongondo memeluk agama Islam. Juga telah turut memengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Masuknya agama dan pendidikan telah merubah sistem kehidupan sosial budaya antara lain tentang cara pengolahan tanah pertanian, adat kebiasaan, pernikahan, kematian, pembangunan rumah, pengaturan sarana berhubungan, media komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Menurut data yang ada, sebagian besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondo memeluk agama Islam sekitar 60,05%, Kristen 33,82%, Katolik 1,61%, Hindu 4,51%, dan Buddha 0,01%. Tingkat kasta yang ada pada Bolaang Mongondo antara lain: pertama, Komalik. Rumah tipe Komalik adalah rumah adat Sulawesi Utara yang memiliki raja atau bisa juga disebut istana kerajaan. Kedua, Silidan. Sesuai dengan status sosialnya, pada zaman kuno rumah adat Sulawesi Utara digunakan oleh kaum bangsawan karena mereka tidak tinggal di rumah yang sama dengan orang biasa. Bagi orang biasa, mereka tinggal di rumah Bolaang jenis Mongondo Silang. Yang ketiga, Genggulang. Genggulang adalah rumah darurat yang dibangun di taman atau di hutan. Tujuan dari membangun rumah Bolaang jenis ini yaitu agar masyarakat setempat beristirahat di sana setelah mereka lelah merawat kebun atau mencari sesuatu di hutan. Yang keempat, Baloi. Rumah Bolaang Mongondo jenis Baloi ini adalah yang paling umum ditemukan di Sulawesi Utara. Alasannya adalah bahwa rumah ini dihuni oleh penduduk yang telah lama tinggal di Sulawesi Utara, atau dengan kata lain penduduk asli. Dan yang terakhir, Lurung. Lurung adalah jenis rumah Bolaang Mongondo dalam bentuk pondok kecil dan sederhana sebagai tempat istirahat sementara. Pada saat ini kita masuk pada asal-muasal suku Bolaang Mongondo. Daerah Bolaang Mongondo dikenal dengan istilah Totabuan yang artinya tempat mencari nafkah. Ini berjarak sekitar 3,5 jam dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Manado. Nama Bolaang itu sendiri berasal dari kata Bolango atau Balangon yang artinya laut. Kata itu juga bisa berasal dari kata Golaang yang artinya menjadi terang atau terbuka dan tidak gelap. Sementara kata Mongondo berasal dari kata Momondo yang artinya berseru tanda kemenangan. Leluhur suku Bolmong diyakini berasal dari rombongan Deutero Melayu periode gelombang kedua yang hijrah ketika dinasti Kublai Khan runtuh pada abad 12. Di antara orang-orang Mongolia tersebut terdapat 2 pasang suami istri yang diyakini sebagai leluhur dari suku Bolmong, yaitu pertama Gumalangit atau Bulu Langit, yang kedua Tumotoi Bokol, dan yang ketiga Sugeha dan Dumondok. Ketiga rumah tangga tersebut kemudian terus melahirkan keturunan yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya suku Bolaang Mongondo. Tiap kelompok keluarga dalam suku Bolaang Mongondo
biasanya dipimpin oleh seorang bogani yang dapat berupa laki-laki maupun perempuan yang dipilih dari anggota kelompok keluarga dengan syarat memiliki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap keselamatan dari gangguan pihak musuh maupun terhadap kesejahteraan kelompok, cerdas, berani, bijaksana, serta memiliki kemampuan fisik yang kuat. Sejak awal, masyarakat Bolaang Mongondo mengenal 3 macam nilai-nilai gotong royong yang masih lestari dan terpelihara sampai sekarang, yaitu Pogogugutat, Tonggolipu, dan Posat. Ketika kedatangan tamu yang sedang bertandang pada masa kerajaan dahulu, biasanya suku Bolaang Mongondo menyuguhi tamu tersebut siripinang baik pada tamu laki-laki maupun perempuan, terutama tamu yang berumur lebih tua. Siripinang tersebut ditempatkan dalam kabela. Tamu dari kalangan terhormat, terutama dari kalangan pejabat, dijemput dengan sambutan upacara adat tersebut. Tarian kabela sampai saat ini masih tetap dilestarikan pemerintah daerah setempat dalam menyambut tamu, terutama tamu yang berasal dari ibu kota maupun luar negeri. Selain tari kabela, terdapat beragam tarian yang ada di Bolaang Mongondo, yaitu antara lain tarian tradisional yang terdiri dari tari tayo, tari rongko atau ranggai, tari mosau, tari joke, tari tuitan, dan juga tari kreasi baru seperti tari pomamaan, tari kabela, tari monugal, tari kolimbang, tari mokoyut, tari mokosambe, dan tari kikoyok. Pada saat ini kita masuk dalam lambang daerah Bolaang Mongondo. Dari bentuknya terlihat bentuk segi 5 sama sisi di atas dasar bentuk jantung berukuran 16:21. Ada juga lukisan 2 bulir tangkai padi, tombak dan perisai, bintang, pita nama Bolaang Mongondo. Dari warna biru muda, hijau tua, kuning emas, merah kehitaman, dan hitam. Bentuk inti lambang segi 5 sama sisi, ukurannya dari luas jantung melambangkan dasar negara kita Pancasila, di mana Kabupaten Bolaang Mongondo adalah satu bagian organik daripadanya. Bentuk dasar ialah jantung yang melambangkan sumber hidup bagi tiap makhluk bernyawa, di mana Bolaang Mongondo diharapkan sebagai salah satu daerah sumber kehidupan bagi daerah-daerah Sulawesi Utama, terutama di bidang produksi pangan. 2 bulir padi masing-masing dengan warna hijau dan kuning melambangkan bahwa daerah Bolaang Mongondo adalah penghasil beras terutama di Sulawesi Utara. Masing-masing bulir 3 jajar dengan 20 tiang bulir melambangkan tanggal 23 Maret, tanggal dan bulan lahirnya Kabupaten Bolaang Mongondo, menjadi daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1954. Tombak dan perisai melambangkan kesatuan kebudayaan daerah Bolaang Mongondo. Bekas 4 suap raja Bolaang Mongondo, Bolaang Uki, Bintauna, dan Kaidipang Besar. Tombak dan perisai melambangkan patriotisme rakyat Bolaang Mongondo. Warna perang atau merah kehitam-hitaman pada tombak dan perisai mengandung arti dinamika hidup dan keberanian. Bintang warna kuning emas melambangkan bahwa rakyat Bolaang Mongondo adalah orang-orang beragama yang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Warna kuning emas segi 5 melambangkan belerang dan emas sebagai hasil tambang di daerah Bolaang Mongondo. Warna hijau tua pada segi 5 melambangkan kesuburan, kekayaan daerah, dan hasil bumi. Warna hitam pada nama Bolaang Mongondo melambangkan ketekunan dan ketabahan. Warna biru pada dasar atau jantung melambangkan kesetiaan rakyat Bolaang Mongondo. Secara historis geografis, daerah Bolaang Mongondo adalah bekas danau.
Seluruh warna putih yang terdapat pada lambang, baik pada bingkai dasar maupun pada bentuk inti, melambangkan kesucian. Cara membangun yang pertama adalah tata membuka lahan. Tata cara mereka membuka lahan pada masa itu adalah dengan gotong royong, di mana gotong royong ini dapat dilakukan apabila pihak yang ingin membuka lahan meminta bantuan pada kerabatan. Dapat dilihat dari gambar ini, di mana tingkat gotong royong atau kekeluargaan di Bolaang Mongondo ini sangat erat dengan adanya masyarakat atau kerabat-kerabat yang membantu saudara mereka yang ingin membuka lahan. Selanjutnya adalah tata membangun. Tonggolipu berasal dari kata lipu yang berarti desa, kampung atau tempat kediaman. Bila ada rencana pembangunan dalam desa, entah itu sekolah, rumah ibadah, jalan, jembatan, rumah tempat tinggal, dan lain-lain, maka seluruh anggota masyarakat secara serentak mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud tanpa paksaan, tapi atas kesadaran diri sendiri. Kaum wanita datang membawa makanan dan minuman. Dalam kegiatan seperti itu, bahan dan ramuan sudah tersedia terlebih dahulu, seperti bahan bangunan dan lain-lain. Dan yang terakhir, tata cara membangun. Zaman dahulu, sebelum rumah dibangun, harus diukur dahulu. Untuk menggunakan kayu, harus melihat waktu berdasarkan bulan di langit, kemudian ditebang. Proses penggergajian juga masih menggunakan gergaji manual. Kayu yang selesai digergaji harus menunggu masa pengeringan kurang lebih 1 tahun untuk mendapatkan kualitas kayu yang kuat, agar tidak mudah rapuh dan dimakan rayap. Menjadi keunikan juga, konstruksi rumah tidak banyak yang dipotong. Jika panjang rumah 10 meter, maka kayu akan dipotong sesuai ukuran tersebut. Sesuai cerita ibu, kayu yang digunakan sejenis kayu besi. Sampai saat ini tidak ada yang dimakan rayap ataupun rapuh karena usia, walaupun sudah turunan yang keempat, kata Ibu Tin yang menceritakan, dengan masih mempertahankan khas adat Mongondo. Berikut ini adalah bentuk dasar horizontal. Bentuk dasar rumah Bolaang Mongondo adalah persegi, yang terdiri dari serambi depan atau dongkulon, kamar atau tuot, dapur atau abu, ruang pinggit gadis, dan ruang besar atau yuong in baloi. Ini adalah bentuk dasar vertikal dari rumah adat Bolaang Mongondo. Selanjutnya, ruangan dalam Bolaang Mongondo. Rumah adat Sulawesi Utara Bolaang Mongondo terbagi ke dalam 4 ruangan. Ruangan tersebut antara lain serambi depan, kamar, dapur, dan ruang besar di bagian tengah atau yuong in baloi. Selain 4 ruangan utama tersebut, terdapat ruangan yang ada di bagian atas yang dipakai untuk gadis yang dipingit. Secara fungsi, bagian serambi depan dari rumah adat ini dipakai untuk menerima tamu maupun untuk keperluan adat. Bagian tengah atau yuong in baloi dipakai untuk tempat bermain anak-anak dan keluarga, serta untuk bercengkrama. Ketika pada malam hari, ruangan ini akan dijadikan tempat tidur dengan diberikan sekat-sekat. Sedangkan bagian kamar lebih dipakai oleh orang tua dan anaknya yang masih kecil untuk tidur. Lantas untuk bagian dapur digunakan selayaknya rumah adat lainnya, yaitu untuk memasak dan menyimpan bahan makanan. Ini adalah ruangan dalam rumah Bolaang Mongondo. Yang berwarna merah adalah area publik yang mencakup serambi depan atau dongkulon. Yang warna pink tua adalah area semi privat yang terdapat dapur dan ruang tengah atau yuong in baloi, serta daerah yang berwarna putih adalah area privat yang terdapat kamar atau dodungon.
Berikut ini adalah struktur dan konstruksi dari rumah Bolaang Mongondo. Kita masuk dalam gaya arsitektur. Rumah adat Bolaang Mongondo diketahui memang punya bentuk mirip dengan rumah Walewangko, yaitu berupa rumah panggung. Lalu bagian atapnya berupa atap yang memanjang ke belakang. Istilah rumah Bolaang Mongondo. Komalik merupakan istilah untuk menyebut rumah-rumah bagi para raja. Silidan merupakan istilah untuk menyebut rumah-rumah bagi para penduduk biasa. Genggolang merupakan istilah untuk menyebut rumah-rumah darurat yang khusus dibangun di kebun-kebun. Baloi merupakan istilah untuk menyebut rumah penduduk yang sudah permanen, serta lurung atau laik merupakan istilah untuk menyebut rumah penduduk atau pondok kecil yang bentuknya masih sederhana. Bagian-bagian rumah dari Bolaang Mongondo. Untuk bagian atas, rumah Bolaang Mongondo terdiri dari kaso atau totara yang disebut katau, kayu bumbungan yang disebut bindubungan, tiang raja yang disebut oigi bindubungan, kayu penyangga antara kayu bumbungan dan kayu tiang yang letaknya miring yang disebut bentanga, kayu untuk penyangga atap yang disebut lotat, dan atap yang biasanya terdiri dari rumbia atau nipa yang disebut atop. Untuk atop, rumah Bolaang Mongondo sendiri terdiri dari banyak macam, di antaranya rumah Binoy, rumah Sinumum Totoy, rumah Lumalako, dan rumah bungkus nasi. Sedangkan untuk bagian tengah, rumah Bolaang Mongondo terdiri dari kayu yang membujur dari muka rumah sampai ke belakang rumah yang disebut baratan, tiang-tiang penyangga rumah yang disebut solabako, kayu yang melintang di antara tiang rumah yang disebut pangariang, pintu rumah, dan dinding rumah yang disebut dopi. Bagian bawah rumah Bolaang Mongondo terdiri dari kayu melintang selebar dengan lebar rumah yang disebut olat, lantai rumah yang disebut sebagai talok, tiang-tiang penyangga rumah yang disebut oigi, bagus sendi yang disebut otong atau kopatudama, tangga beserta teralis, dan kayu yang membujur dari muka rumah sampai belakang rumah yang disebut langko. Susunan ruangan rumah Bolaang Mongondo yang pada umumnya memiliki 4 ruangan, yaitu serambi depan, kamar, sedangkan untuk bagian atas terdapat sebuah kamar khusus anak gadis yang dipingit, dan juga terdapat sebuah tangga naik melalui kamar pada bagian bawahnya yang bertujuan agar anak gadisnya ketika keluar dapat diketahui oleh kedua orang tuanya. Bagian depan rumah Bolaang Mongondo biasanya terdapat hiasan berupa patung burung hantu yang melambangkan sifat kebijaksanaan. Fungsi dari ruang serambi muka atau dongkulon adalah menerima tamu dan melakukan musyawarah perihal urusan keluarga, seperti jika salah satu anggota keluarga ada yang ingin menikah, jika salah satu anggota keluarga ingin mendirikan rumah, dan sebagainya. Sementara untuk ruangan tengah yang disebut Yuong in Baloi berfungsi sebagai tempat bermain anak-anak, tempat makan keluarga, jika malam berfungsi sebagai kamar dengan memasang penyekat ruangan yang akan dilepas kembali jika pagi tiba. Untuk kamar atau yang disebut dengan situp berfungsi sebagai kamar orang tua beserta anaknya ketika masih kecil, sementara situp di atas berfungsi untuk tempat dipingitnya anak gadis yang akan beranjak dewasa. Dan yang terakhir adalah ruangan dapur yang disebut dodungon, berfungsi untuk menyimpan dan memasak berbagai bahan makanan. Struktur rumah adat Bolaang Mongondo. Hampir semua rumah adat Bolaang Mongondo dibagi ke dalam 3 struktur bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Struktur rumah tersebut adalah yang paling atas, yaitu bagian atas
Atap dari rumah adat Bolaang Mongondo terbagi lagi ke dalam beberapa jenis, yaitu rumah binong, sinumun totoy, rumah lako, bungkus nasi. Pada bagian tengah terdapat bagian yang disebut kayu dengan dopi, Dopi umumnya terbuat dari papan kayu, kayu nibung atau bambu. Dan pada bagian bawah atau kolong rumah biasanya terdiri dari kayu yang melintang, lantai rumah, tiang penyangga, bagus sendi, tangga, dan kayu yang membujur dari bagian muka rumah hingga bagian belakang. Material struktur pada rumah adat Bolaang Mongondo menggunakan kayu. Serta material konstruksi, dinding menggunakan kayu, lantai menggunakan kayu, dan juga atap menggunakan nipah. Material ornamen yang digunakan adalah kayu. Ornamen hanya digunakan untuk rumah tertentu seperti rumah untuk bangsawan. Untuk rumah masyarakat tidak memiliki ornamen. Filosofi dari material. Dahulu Raja Manado Muntu Untu merupakan keturunan bangsa Spanyol. Ia membawa kayu-kayu dari Pulau Kalimantan dan membangun rumah-rumah adat Minahasa yang sekarang kita lihat. Dari makna kata Minahasa yang berarti menyatu, secara filosofis, rumah dianggap sebagai tempat untuk berkumpul menjadi satu. Sedangkan kayu nibung, atap nipah, dan bambu adalah material yang mudah didapatkan pada masa itu. Ornamen bubungan adalah sebagai berikut. Selanjutnya ornamen lispleng. Selanjutnya ornamen dari tangga. Selanjutnya adalah ornamen kusen pintu dan jendela. Selanjutnya adalah ornamen dinding. Saat ini saya akan menceritakan tentang filosofi nenek moyang ketika membangun tempat tinggal. Mereka mengambil pelajaran pada alam dan sekitarnya. Mereka meyakini bahwa di sekitar mereka banyak binatang buas, sehingga mereka membangun tempat tinggal yang lantainya tidak berhubungan langsung dengan tanah. Maka sekarang ini banyak mendapati bangunan tempo dulu rata-rata menggunakan pondasi umpak dari batu. Kemudian di atas batu didirikan tiang dengan tinggi sangat beragam, mulai dari 1 meter sampai dengan 3 meter. Yang selanjutnya diikat dengan pen pada takikan balok belandar sehingga menjadi satu kesatuan aragaya yang kuat dan kokoh. Hal ini menjadi satu bukti bahwa pengetahuan sudah dimiliki oleh para leluhur. Mereka juga meyakini bahwa mereka sering duduk bersama atau bercengkrama, membangun keluarga, atau menciptakan kekokohan ikatan keluarga, persaudaraan, ikatan ayah, ibu, dan anak, sehingga muka lantai pun tergantung tingginya tiang bangunan itu sendiri. Keyakinan akan fenomena alam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan mereka, di mana hujan dan panas datang silih berganti, maka tempat tinggal pun ditutup dengan atap. Istirahat atau tidur adalah bagian dari kebutuhan hidup, maka nenek moyang atau para leluhur membangun tempat tidur. Sebagaimana hujan dan panas, keadaan suhu udara berubah-ubah, maka leluhur menutup tempat tinggal mereka dengan dinding. Pintu adalah akses masuk keluar. Bangunan leluhur pun meyakini bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan tempat tinggal yang harus dibuat. Tangga adalah yang menjadi bagian dari sarana penting dalam bangunan tempat tinggal. Olehnya mereka pun melengkapinya dengan membangun tangga menyesuaikan dengan tinggi lantai. Cahaya adalah kebutuhan manusia hidup, sehingga dalam bangunan tempat tinggal leluhur tidak memperhitungkan bentuk, jendela dan ventilasi merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Leluhur gemar bersilaturahmi.
kunjung-mengunjung antara satu dengan yang lain sudah mendarah daging sejak zaman kehidupan mereka. Hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap tempat tinggal di zaman dahulu, bahkan sampai sekarang, pada daerah perkebunan yang ada gubuknya, selalu tersedia adanya gopot atau tempat menerima tamu. Makan dan minum adalah kebutuhan vital. Olehnya, dapur sebagai tempat mengolah makanan dan minuman, walau sebatas tungku atau doluong, tetap tersedia pada tempat tinggal leluhur. Dari cerita-cerita di atas yang saya ceritakan tadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk bangunan tempat tinggal leluhur 4 persegi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana bangunan sekedar untuk melindungi bangunan itu sendiri, maupun penghuninya dari fenomena alam atau dari gangguan binatang buas. Hal ini semakin membuat saya meyakini bahwa Dangau yang sekarang banyak dijumpai sebagai tempat menjaga tanaman, baik dari binatang pengrusak ataupun tempat istirahat seusai bekerja, merupakan salah satu tempat tinggal leluhur dahulu, kemudian berkembang menjadi gubuk. Selanjutnya berkembang menjadi rumah tinggi atau rumah panggung. Adapun bahan bangunan yang digunakan oleh para leluhur antara lain kayu sebagai oigi atau tiang dinding gedek, bambu yang dicincang, sementara atap masih menggunakan ilalang yang dijepit dengan bambu. Bertiang nibong, beratap ilalang yang kemudian dihapus pada era 70-an dan diganti dengan gedung BPU Moko Doludut yang kemudian dihapus lagi tahun 2001 dan dibangun taman kota yang ada pada sekarang. Selanjutnya, adat dan tradisi yang masih dipegang sampai sekarang. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga terdapat falsafah yang memiliki nilai-nilai leluhur dan yang diwariskan oleh para leluhur, yaitu Pogogutat. Pogogutat ini atau persaudaraan sangat tampak dalam hidup keseharian anak negeri mulai dari hajatan kecil sampai hajatan besar. Persaudaraan ini secara operasional saling bantu-membantu dalam segala aspek kehidupan, suka maupun duka. Filosofis ini kemudian diturunkan dalam 3 moto masyarakat Mongondo, yaitu moto Tompia An atau saling membaiki, moto Tabian atau saling menyayangi, moto Tatoban atau saling mengingati. Tradisi Pogogutat di Bolaang Mongondo Raya sudah ada sejak masa keemasan Raja Kailipang. Selanjutnya, Pogogutat yang diartikan sebagai persaudaraan dan keluarga yang pada awalnya adalah tradisi momosat atau gotong royong, kerjasama masyarakat Bolaang Mongondo. Sedangkan masyarakat di Bolaang Mongondo Utara dan masyarakat Bolaang Mongondo Selatan menyebutnya tradisi Pogogusato. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutannya, namun tradisi Pogogutat di masyarakat bentuknya sama dan halnya dengan tradisi gotong royong yang saat ini masyarakat Bolaang Mongondo pada umumnya menyebutnya Pogogutat Potolu Adi. Bentuk kerjasama di zaman kerajaan dikerjakan atas dasar sukarela masyarakat tanpa mengharap imbalan. Dalam menjalankan tradisi gotong royong, masyarakat Bolaang Mongondo mengerjakannya atas dasar sebagai makhluk sosial. Adapun bentuk tradisi Pogogutat di zaman kerajaan yang dahulu warga Mongondo menyebutnya tradisi Momasat adalah bekerja sama dalam membantu masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya saat melakukan pembangunan rumah, pembukaan lahan baru sebagai tempat mata pencaharian petani, dan bentuk kerjasama lainnya yang membutuhkan tenaga setiap orang. Berbeda lain hal dengan tradisi Pogogutat di era modern saat ini,
di mana tradisi Pogo Gutat diidentikan dengan hajatan yang meliputi perkawinan, khitanan, akikah, baiatan, acara selamatan, dan kedukaan. Pogo Gutat yang dahulu adalah tradisi Momosat adalah salah satu bentuk tradisi kerjasama yang ada di Bolaang Mongondo Raya. Meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutannya, tradisi Momosat sendiri tidak jauh berbeda dengan tradisi Pogo Gutat. Hanya saja Momosat identik dengan kerjasama yang lebih mengarah kepada bantuan fisik untuk mensukseskan suatu kegiatan. Sedangkan Pogo Gutat lebih identik dengan pemenuhan aspek materi dalam hajatan. Jika tradisi Momosat tendensinya mengarah pada sejarah, pada jasa tenaga setiap orang, maka tradisi Pogo Gutat terdiri atas keduanya, yakni tenaga dan barang. Dengan dibangunnya kembali komalik sesuai bentuk aslinya ini, maka upaya-upaya untuk tetap menjaga dan mempertahankan budaya dan tradisi kemongondoan akan terus dijaga, terutama di adat Bo-Odatan. Juga menjadi bahan edukasi bagi generasi muda se-Bolaang Mongondo Raya bahwa tanah kita di masa lalu mempunyai jejak peradaban kuat sebagai kebanggaan Bolaang Mongondo Raya. Berikut ini adalah gambar denah dari rumah adat Bolaang Mongondo. Berikut ini adalah potongan AA dan juga potongan BB. Selanjutnya ada side plan. Selanjutnya adalah tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, dan tampak samping kanan dari rumah adat Bolaang Mongondo. Selanjutnya adalah keunikan. Kita masih bisa untuk menemukan rumah adat Bolaang Mongondo yang asli dan dibangun sekitar ratusan tahun yang lalu di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Rumah itu dihuni oleh penduduk setempat yang berusia sekitar 80 tahun. Mereka mewarisi rumah itu dari leluhurnya yang hidup 3 generasi sebelum mereka. Uniknya, pembangunan rumah adat Bolaang Mongondo belum berkembang dengan cara apapun sejak pembangunannya. Hanya saja, kucing rumah diganti secara teratur agar tetap menarik. Ini menunjukkan bahwa rumah adat Sulawesi Utara dibangun dengan bahan yang sangat kuat, meskipun hanya menggunakan bahan-bahan alami. Bentuk bangunannya masih kokoh meski sudah dibangun beberapa dekade yang lalu. Demikian presentasi saya mengenai arsitektur Bolaang Mongondo. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.